Sekelompok gadis berkumpul bersama. Mereka melihat nenek tua di depan ini. Ketakutan jadi menangis. Terus-menerus mundur ke belakang. Karena mereka takut dipilih menjadi Hako. Ribuan tahun ini. Di sini memiliki tradisional yang kejam. Adalah pilih Hako. Ketika dewasa akan lempar ke sungai Hoangha untuk membuat persembahan kepada Dewa Sungai. Dan seperti Dewa Sungai akan memberkati mereka dengan damai. Orang yang bertanggung jawab atas ini adalah nenek tua di depan ini. Semua gadis kecil sangat takut. Sekarang seorang gadis kecil. Nama dia adalah Antu melangkah ke depan. Bilang, aku ingin menjadi Hako. Nenek tua bilang dia berdiri di depan. Tanya dia kenapa ingin menjadi Hako. Antu bilang ayah dia sudah meninggal. Karena tidak punya uang jadi sampai sekarang belum dikubur. Dia sudah berapa hari belum makan. Sudah lapar tidak bisa menahan lagi. Nenek itu habis mendengar langsung tertawa. Bilang Antu adalah pilihan tepat untuk menjadi Hako. Kau, pilih kau. Dan seperti itu Antu dibawa ke jalan. Mulai itu tidak perlu lapar lagi. Anak orang kaya melihat Antu tidak ada teman. Dia sering datang main dengannya. Setiap kali akan bawa makanan yang enak untuk dia. Hari itu adalah Imlek. Dia lari ke situ kasih Antu satu tas kecil wangi. Dan saat itu, ibu dia dorong pintu masuk ke dalam. Suruh pelayan bawa anak pergi. Lalu mulai marahin Antu. Masih kecil sudah pesona pria. Mungkin 14 tahun sudah tidak murni lagi. Dewa Sungai marah, Hoangha akan naik terus. Orang akan mengalami bencana. Lalu Antu dipukul. Dengan cepat sudah 7 tahun melalui. Antu menjadi wanita yang cantik. Hari itu Antu mengenakan gaun pengiring pengantin yang sangat indah. Diikat di atas sungai Hoangha. Dengan cepat menjadi pengorbanan berikutnya. Setelah upacara sujud selesai. Ketika Antu akan dilempar ke bawah sungai. Telah terjadi masalah. Gadis yang pakai gaun cantik. Diikat di atas sungai Hoangha. Dengan cepat dilempar ke bawah. Ketika orang ini akan putusin tali. Hal tak terduga terjadi. Ada suara kuda dari jauh. Dengan cepat bandit menyerbu masuk. Keluarga angkat senjata untuk serang balik. Tapi mereka bukan lawannya. Bandit rame dan sangat kuat. Dengan cepat mereka dikalahkan. Pemimpin bandit memotong tali ikat Antu. Antu ingin kabur. Tapi dihentikan oleh pemimpin bandit. Dia melihat Antu. Tidak bisa menahan diri. Dia tidak pernah melihat seorang gadis cantik seperti ini. Dia memutuskan untuk bawa Antu pulang menjadi istri. Antu takut terus mundur ke belakang. Tidak hati-hati jatuh ke bawah sungai. Tidak lama kemudian, sepasang suami istri menemukan gadis itu di samping sungai. Dan dia adalah Antu. Mereka menerima Antu menjadi anak. Setelah tahu identitas Antu, mereka takut ketahuan oleh orang lain. Jadi ganti nama untuk dia. Dan hapus tahi lalat di wajah. Berapa tahun kemudian Antu sudah menikah dan punya anak. Punya 2 anak yang sangat cantik dan lucu. Hari itu ada seorang asing datang ke rumah. Bilang suami dia adalah anak orang kaya keluarga Long. Antu tidak bisa percaya. Kenapa di hidup ini ada kebetulan seperti itu? Adalah pria yang kasih dia tas wangi pada waktu itu. Tahun itu dia berantem sama ibu, dan pergi dari rumah. Sudah 10 tahun. Ibu menunggu, anak tidak pulang ke rumah. Marah hampir mau marah. Kali ini dia harus pulang ke rumah. Bohong sama orang lain jika sangat parah. Anak tahu langsung pulang ke rumah. Saat melihat ibu, dia tahu ibu bohong padanya. Ibu tahu anak di luar sudah punya istri dan anak. Suruh dia jemput mereka pulang ke rumah. Keluarga Long ada kakak ipar yang sangat jahat. Apakah Antu bisa selamat saat pulang ke keluarga Long? Nama dia adalah Antu, sebagai Hako. 20 tahun yang lalu dia lempar ke sungai Hoangha oleh keluarga Long. Untungnya dia tidak mati. Kebaliknya menikah dengan anak dari keluarga Long. Tapi,
Antu tidak tahu suami adalah anak orang kaya. Suatu hari kepala pelayan dari keluarga Long datang mencari Antu. Saat ini dia baru tahu. Dalam hati Antu mengerti dia adalah Hako. Ada dendam dengan keluarga itu. Jadi dia bawa anak pergi, melarikan diri. Setelah suami tahu langsung mengejar mereka dan jemput mereka pulang. Setelah pulang ke rumah, Antu kasih tahu identitas asli untuk suami. Tuan muda, aku adalah Hako pada tahun itu dikunci sama keluarga Long di dalam aula ibadah. Antu. Tapi suami dia sangat sayang sama dia. Dia tidak peduli dengan masalah itu. Dan jemput Antu balik ke rumah. Pada hari Antu pulang ke rumah, satu pelayan dari keluarga Long tahu identitas asli Antu. Dia adalah Hako. Pulang langsung kasih tahu ke kakak ipar Antu. Kakak ipar adalah orang pintar. Dalam hati penuh kejahatan dan kebencian, dia datang ke tempat ibu mertua, kasih tahu ibu. Suruh Antu pulang pemujaan leluhur baru masuk ke dalam rumah. Di depan adalah beri nama untuk Antu. Tapi kenyataan untuk mengekspos identitasnya. Hari itu melalui dengan cepat. Semua orang dari keluarga Long terkumpul. Tatchu Gia bilang, jika adalah Hako tahun itu. Kalau begitu maaf. Karena itu, saya hanya bisa lempar dia ke sungai Hoangha sekali lagi. Untuk minta maaf sama Dewa Sungai. Setelah itu adalah tahap cek orang. Semua orang dari keluarga Long mulai coba melihatnya. Tapi akhirnya, setengah bilang dia adalah Hako. Setengah bilang bukan Hako. Saat situasi jatuh ke jalan buntu, kakak ipar beri jalan. Tieko telah di tempat ini punya keluarga kita hampir 16 tahun. Sudah tinggal bersama Hako tahun itu 7 tahun. Pasti dia bisa konfirmasi yang benar. Dia bilang seperti itu. Karena sebelum dia sudah datang ke tempat Tieko. Tidak lama Tieko datang. Tieko berdiri di depan dan mulai melihat Antu. Lalu di depan semua orang bilang, saya sudah melihat. Di muka punya tahi lalat. Tapi dia bukan Antu. Antu sudah tinggal bersama saya 7 tahun. Saya tidak bisa salah. Kakak ipar mendengar itu sangat marah. Pasti dia sudah dibeli sama wanita ini. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa periksa barang punya dia. Akhirnya melihat ada gelang emas di kamar. Di gelang ada tulisan 10.000. Saat ini kakak ipar Antu sudah panik. Karena itu adalah nama dia. Jadi dia langsung salahin orang lain. Berani curi gelang saya. Setelah itu Tieko bunuh diri. Ternyata dia bantu bersembunyikan identitas Antu. Dipaksa mati sama kakak ipar Antu. Saat ini Antu menangis. Tieko. Teriakan ini sudah mengungkapkan identitas asli dia adalah Hako. Jadi semua orang dalam keluarga Long memutuskan. Mana orang cepat bunuh iblis ini. Lempar ke sungai Hoangha. Tapi suami Antu, bagaimana bisa biarkan istri dia disiksa oleh orang lain? Dia berani berdiri di depan. Setelah mendengar kata-kata, Tien Wong sangat bahagia. Tapi dia tahu ini bukan tempat untuk dia. Bersiap untuk bawa anak pergi. Tapi kepala pelayan hentikan dia. Keluarga juga bilang dia tidak boleh tinggal di sini. Bersiap untuk bunuh dia. Tapi suami Antu langsung hentikan. Saat ini kakak dia bilang. Dia suruh orang menahan suami Antu. Kepala pelayan siapkan pelayan. Pegang Antu dan anak dia. Ketika mereka sedang berantem, ada kelompok polisi masuk. Lalu Gubernur Hong datang. Gubernur baru masuk melihat Tieko mati. Dia tanya siapa pembunuhnya. Tapi tidak ada yang omong apa. Akhirnya dia suruh An Nuong jelasin semuanya. Pada saat ini semua orang mulai panik. Terutama adalah kakak ipar Antu. Jika An Nuong kasih tahu kebenaran, dia adalah pembunuh Tieko. Pada saat itu dia ambil kesempatan untuk kabur. Gubernur mana yang mudah tertipu?
Setelah An Nuong ingin omong, kakak ipar sudah sangat takut. Hanya melihat An Nuong jawab, bilang apa? Siapa iblis? Hako. Saya tidak mengerti apapun. Gubernur setelah mendengar langsung mengerti dia sedang bersembunyikan kejahatan ke Laur Galong. Tapi An Nuong bohong, gubernur tidak bisa melakukan apa. Hanya melihat suami An Nuong bangun. Semua orang dari keluarga Long hanya bisa biarkan An Nuong menerima keturunan. Berpikir dia sudah lolos lewat pintu, semua udah selesai. Tapi kemunculkan orang Tao ini membuat semua berubah.